Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, insya Allah tidak lama lagi virus corona akan menyingkir dari negeri yang kita cintai ini dan dari seluruh dunia. Insya Allah kita selalu yakin dan selalu mendekat kepada Allah dan minta kepada Allah untuk mengabulkan semua doa-doa kita sehingga semua permasalahan-permasalahan corona ini dapat terselesaikan dengan baik. Tetapi permasalahan yang lebih parah daripada corona sebetulnya masih banyak, lebih sulit untuk diselesaikan. Hampir tidak mungkin bisa diselesaikan, tetapi kita yakin pasti semua permasalahan di muka bumi ini, kalau kita mau untuk menyelesaikannya, Allah pasti akan membantu kita dalam menyelesaikannya. Masalah apa yang lebih dahsyat dan istilahnya lebih menakutkan daripada corona, yaitu permasalahan-permasalahan hati. Saya heran di akhir-akhir ini Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kenikmatan berupa media. Semua masyarakat hampir seluruh Indonesia mempunyai handphone. Mereka tahu bagaimana menggunakan handphone dan menggunakan media. Melalui internet, melalui apapun, WhatsApp, melalui Facebook, Twitter dan sebagainya. Subhanallah, kenikmatan yang Allah berikan ini malah justru dipakai untuk berbuat perbuatan-perbuatan menyakitkan satu dengan yang lain. Ini yang saya katakan penyakit yang lebih dahsyat daripada corona. Coba kita lihat setiap hari di media-media kita, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kebanyakan berita yang disampaikan ke kita dan yang kita lihat hanya cacian satu dengan yang lain. Saling menebar kebencian terhadap sesama. Bangsa Indonesia ini bangsa yang baik. Kenapa bangsa kita ini menjadi berubah? Saat ini justru malah banyak orang-orang dapat kesempatan untuk bisa mengikuti media-media yang ada, tetapi media itu digunakan untuk menebar kebencian. Media itu digunakan untuk menebar fitnah satu dengan yang lain. Nanti ada buzzer dari sini, ada buzzer dari sana. Kelompok A, kelompok B, masing-masing itu mencari sesuatu untuk diri mereka atau kelompok mereka agar orang-orang itu lebih percaya kepada mereka. Si A maupun si B. Dua-dua banyak kadang menebarkan berita-berita yang bohong yang membuat bangsa dan masyarakat ini bingung mana yang benar. Subhanallah, setiap saat berita-beritanya itu berita kematian, berita COVID sekian juta, sekian ribu. Bangsa ini takut. Nanti kalau ditanya kenapa kalian menyebar berita-berita seperti itu. Oh, ini untuk menakutkan orang, menakut-nakuti bangsa ini agar mereka mau mengikuti protokol kesehatan. Sebetulnya cara itu bukan cara yang tepat. Coba kita balik. Cara yang benar, insya Allah yang lebih nikmat. Sebarkan berita-berita keberhasilan. Berapa yang hidup dari orang-orang yang terkena corona. Coba disebarkan itu. Alhamdulillah di hari ini ada sekian ribu orang. Mereka alhamdulillah sukses dalam menjalankan isolasi mandiri atau di rumah sakit mereka sehat dan alhamdulillah sekian ribu semuanya sehat. Coba kasih berita-berita ini kepada masyarakat kita. Kami yakin masyarakat itu lebih suka dengan berita-berita seperti itu daripada berita-berita yang menakutkan. Mereka tidak pernah takut sebenarnya. Berita-berita yang membuat mereka itu semangat kembali, insya Allah mereka akan lebih nurut, mereka akan lebih mendengar. Dan mereka akan berusaha untuk menjalankan protokol kesehatan dengan sempurna. Wahai yang menguasai media, ayo jangan kalian berbuat menebar berita-berita seperti ini. Sampai sekarang kita ini bingung mana yang benar. Hampir bingung mana yang benar kita tidak tahu. Dapat berita dari sana begini, dapat berita dari sini begini. Ternyata berita itu 90% adalah berita-berita bohong. Sedangkan berita-berita bohong ini adalah berita untuk memukul satu kelompok kepada kelompok yang lain.
Ini yang terjadi di negeri kita ini. Jangan. Kenapa kalian seperti itu? Janganlah sekalian berbuat. Ini bangsa ini sudah capek. Sudah capek mendengar berita-berita yang bohong. Kalau bisa, ayo kita berbuat baik setelah ini. Jangan sekali-kali menebarkan berita-berita yang bohong. Berita yang benar pun seandainya berita itu tidak menyejukkan masyarakat, tidak membuat masyarakat itu bangkit menjadi masyarakat yang baik, jangan ditebarkan. Untuk apa kita menebarkan? Bahkan sekarang maaf-maaf, di YouTube itu banyak orang-orang yang mencari, istilahnya orang-orang yang mengikutinya sekian juta, berapa ratus juta, tapi di situ isinya mencaci satu dengan yang lain. Isinya di dalam situ satu sama lain mencari ketenaran diri masing-masing. Mencari keinginan-keinginan dia supaya terpenuhi. Ada subscribe-nya sekian banyak orang. Untuk apa? Tetapi mencaci orang lain, menjelekkan orang lain. Buat apa? Semua perbuatan kita ini ditulis oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua yang kecil maupun yang besar tertulis. Masa kalian ingin menebar kebencian kepada masyarakat? Masa kalian ingin menebar kebencian kepada satu kelompok dengan kelompok yang lain? Berita-berita ini ayo berhenti dan saya anjurkan mari berhenti. Baik pemerintahan maupun siapapun masyarakat maupun organisasi-organisasi maupun individu-individu manusia yang ada di negeri ini. Jangan sekali lagi menebarkan berita bohong dan jangan sekali-kali menebarkan berita kebencian. Untuk apa? Kita putus. Corona kita usahakan untuk kita putus supaya tidak menebar kemana-mana. Tapi kebencian ini tidak pernah kita usahakan untuk kita putus. Ayo kita putus. Kita tidak perlu seperti orang-orang yang ada itu. Bahkan yang dipamer-pamerkan ini yang tidak manfaat. Subhanallah. Apa yang kalian inginkan? Kalian ingin bangsa ini hancur. Kalian ingin bangsa ini menjadi bangsa yang takut. Jangan. Bangsa ini bangsa yang indah, bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Jangan sampai bangsa ini terus setiap hari hanya mendengar berita-berita kegagalan. Berita-berita orang-orang meninggal. Berita-berita orang terkena COVID. Mulai saat ini kita balik. Berita yang kita terbarkan adalah berita kesembuhan orang-orang yang kena COVID. Jarang kita mendengar berita kesembuhan orang yang kena COVID. Kita mendengar, sekarang COVID naik meningkat menjadi sekian puluh ribu, menjadi sekian juta. Yang sembuh ini sebarkan juga supaya orang-orang tahu bahwa penyakit COVID ini tidak penyakit yang menakutkan. Tetapi kalau Anda juga istilahnya menggampangkan, itu juga tidak diperbolehkan. Terus bagaimana? Ya, tebarkan berita yang indah. Kalau kalian menjalankan protokol kesehatan dengan bagus, ini loh buktinya sembuh sekian. Ini orang-orang yang sembuh adalah orang-orang yang mengikuti protokol kesehatan yang sempurna. Jangan ditakut-takuti. Sampai kita ini bingung. Nanti ada yang membawa berita tentang bagaimana ambulan satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan ambulan kosong. Ada yang mengatakan nanti sirine ambulan itu dihidupkan sedangkan tidak ada orang di dalamnya. Gunanya untuk menakut-nakut. Ini untuk apa berita-berita ini? Ini berita tidak ada manfaat sama sekali, sampah ini berita-berita ini. Jadi kita ayo timbulkan berita yang membuat orang itu jadi ingin hidup. Orang itu jadi ingin sempurna. Orang itu ingin baik. Itu yang kita perlu timbulkan di berita di masyarakat. Kami yakin insya Allah setelah ini tidak ada lagi berita-berita bohong di media. Tidak ada. Dari siapapun. Tidak perlu mencari ketenaran dengan berbuat bohong. Tidak perlu mencari sesuatu istilahnya dunia ini dengan bohong. Tidak perlu. Kebohongan Anda ini nanti akan ditulis oleh Allah. Dan akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Di akhir-akhir ini juga banyak oksigen yang tidak didapatkan di masyarakat. Itu diberitakan di seluruh berita yang ada. Ini sungguh sangat dosa yang amat sangat besar. Karena oksigen dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Tapi sebagian saudara kita ada yang menumpuk-numpuk oksigen. Ini orang-orang yang Masya Allah luar biasa ini. Dosa yang na'udzubillah min dzalik.
Masa ada saudara kita memerlukan oksigen sedangkan kita penumpuk-numpuk oksigen ini guna untuk dijual dengan harga yang tinggi. Mencari kesempatan dalam kesempitan ini. Mencari kesempatan di atas musibah saudara-saudara kita yang lain. Ini dosa besar. Mana obat-obat juga nanti yang diperlukan oleh masyarakat tahu-tahu hilang. Tahu-tahu obat itu meninggi, harganya sangat tinggi. Akhirnya masyarakat tidak bisa untuk membelinya. Begitu pula pemakaman. Waktu mau memakamkan orang-orang yang terjangkit atau yang terkena COVID. Ini dianggap bahwa orang ini seperti bangkai yang menjijikkan. Bangkai yang menular kemana-mana. Jangan. Ini saudara kalian. Di samping itu nanti ada yang mau memakamkan, mau menerima sejenazah ini. Tetapi biaya pemakaman itu tinggi. Akhirnya mereka juga tidak mampu. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi jangan wahai saudara-saudaraku. Wahai bangsaku. Wahai bangsa yang kucintai. Jangan suka menebar-nebar berita yang bohong. Dan jangan pula mencari kesempatan di atas penderitaan saudara-saudara kalian. Mencari keuntungan di atas penderitaan saudara-saudara kalian. Jangan. Mari. Mulai saat ini kita singkirkan semua perbedaan, kita singkirkan semua permusuhan, kita singkirkan semua kebencian. Yang ada hanyalah saling menyayangi, saling menyintai. Dan jangan sekali lagi menebarkan berita-berita yang bohong. Kebohongan Anda akan dituntut oleh Allah dan Allah melaknat orang-orang yang bohong. Insya Allah dengan Anda berbuat sesuatu perbuatan baik walaupun sekecil apapun, dihitung oleh Allah pahala yang luar biasa. Allah sangat baik. Sekecil apapun kebaikan dianggap oleh Allah besar. Sebesar apapun dosa yang kalian lakukan dianggap oleh Allah kecil kalau kalian ingin bertobat. Amin ya Allah, mudah-mudahan ampunilah bangsa kami. Ampunilah kami semua. Ampunilah siapapun yang pernah menebarkan berita-berita bohong di negeri ini. Ampunilah orang-orang yang suka mengadu domba di negeri ini. Ampunilah orang-orang yang selalu menebar kebencian di negeri ini. Ampunilah semua bangsa ini. Ampunilah semua ya Allah pejabat-pejabat kami, aparat-aparat kami, ulama-ulama kami, guru-guru kami, orang-orang yang kami cintai dan menyintai kami. Dan ampunilah seluruh bangsa ini. Ya Rabb, jadikan saat ini adalah saat taubatan nasuha. Dan jadikan saat ini kau rubah hati kami. Hati seluruh bangsa kami menjadi hati yang sejuk. Hati yang selalu menyintai karenamu. Saling menyayangi karenamu. Dan hati yang penuh dengan kasih sayang ya Allah. Dan jadikan kami bermanfaat bagi sesama kami. Maafkan kami ya Allah atas dosa yang pernah kami lakukan. Baik melalui lisan maupun melalui hati. Dan apapun melalui media pula ya Rabb. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Kami yakin Engkau Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan yang Maha Penyayang. Dan kami yakin setelah ini Engkau pasti akan menyelesaikan semua permasalahan kami. Karena kami telah bertaubat dan kami telah berusaha untuk membenahi diri kami kembali ke depan hingga negeri ini menjadi negeri yang Kau cintai.